Halo teman-teman, selamat datang di Mirror, Misteri Horor, di mana kami akan menguak dan menceritakan berbagai cerita-cerita horor yang ada di dunia. Bagi teman-teman yang ingin menceritakan cerita horornya, bisa banget caranya DM aja cerita teman-teman ke Instagram atau menghubungi kami melalui kontak yang tertera di profil Instagram kita. Kebetulan pada podcast kali ini gue ditemenin sama kakak gue Isa. Dan cerita yang akan kita ceritakan juga merupakan kisah nyata yang pernah dialami oleh dia ketika naik gunung ya saya. Iya, betul banget. Nah, coba deh tuh gimana tuh ceritanya. Oke, sebelumnya gue memperkenalkan diri dulu kali ya. Halo, perkenalkan gue Isa. Nah, di sini gue mau menceritakan sedikit pengalaman pribadi gue lah pas gue naik gunung, salah satu gunung di daerah Jawa Barat, itu di daerah Garut sih tepatnya. Jadi waktu itu pas tanggal 1 Agustus itu kebetulan gue sama teman-teman gue itu lagi libur ya. Lagi libur. Nah, akhirnya kita sebelumnya memang udah pada punya planning untuk naik gunung tuh. Ya udah deh tuh, akhirnya kita memutuskan untuk pergi naik gunung di tanggal 1 Agustus gitu kan. Kebetulan itu hari Jumat juga kan. Jadi gue sama teman-teman gue itu memutuskan untuk naik gunung tuh tanggal 1, 2, 3 gitu. Jadi selama 3 hari gitu kan. Ya udah deh tuh, akhirnya gue pergi naik gunung di daerah Jawa Barat itu bareng sama 8 orang gitu. Jadi 6 teman-teman gue, satu itu guide-nya, satu lagi bawaan guide-nya gitu. Kebetulan gue juga naik gunung ini pakai trip gitu. Jadi biar gue lebih ringan lah bawaannya gitu kan. Ya udah deh tuh, akhirnya tanggal 1 kita berangkat, tanggal 1 sore gitu kan. Tanggal 1 sore gue sama teman-teman gue berangkat ke terminal Kampung Rambutan. Gue kesana itu ketemu sama guide-nya gitu kan di sana. Sampai akhirnya gue berangkat dari Kampung Rambutan itu ke tempat yang mau gue tuju itu sekitar jam 9 malam kalau nggak salah sih. Itu udah lumayan malam ya. Gue akhirnya berangkat jam 9 malam bareng sama guide-nya tuh udah. Jadi total berdelapan deh tuh di dalam mobil gitu kan. Sama guide-nya, jadi 8 termasuk sama guide ya? 8 termasuk sama guide gitu kan. Jadi tuh akhirnya gue berangkat. Alhamdulillah gue bisa sampai ke base camp gunung yang mau gue tuju itu jam 1 dini hari. Jam 1 dini hari. Ya, jam 1 dini hari gue sampai. Terus kita ngeres dulu lah karena nggak mungkin kan langsung naik gunung jam segitu kan. Kita istirahat dulu di tempat peristirahatan yang udah disediain sampai akhirnya jam 8 pagi. Jam 8 pagi itu kita prepare nih untuk nanjak lah gitu kan. Udah gitu jam 8 pagi kita nanjak, terus kayak kita jalan tuh lebih banyak istirahatnya karena kan lebih banyak cewek-cewek gitu kan. Jadi ya tau lah gimana, capek sedikit istirahat gitu kan. Ada deh tuh naik sampai akhirnya gua sampai di salah satu tempat yang itu memang dikhususkan untuk buka tenda gitu kan. Tempat buka tenda lah tuh. Gue nyampe situ sore gitu kan, jam 3:30. Gue nyampe situ sore, buka tenda, makan segala macam, istirahat gitu kan. Kebetulan kondisi di sana juga memang dingin banget, terus kabut juga lagi turun jam-jam segitu tuh. Itu benar-benar luar biasa sih memang kabut di situ, benar-benar jarak pandang lu tuh pendek banget gitu kan. Ya udah deh tuh, akhirnya kita istirahat, terus makan, ya biasalah bikin api unggun gitu kan buat menghangatkan diri. Sampai akhirnya jam 9 malam itu 2 temen gue masuk ke dalam tenda. Jam 9 malam 2 temen gue masuk ke tenda buat istirahat duluan kan, karena mungkin dia capek kali ya. Jadi 2 teman gue itu masuk tenda, terus gue sama teman-teman gue yang lain itu masih di sekitaran api unggun gitu kan. Kebetulan trip gue ini buka 3 tenda gitu di situ. Jadi karena gue berdelapan, terus 3 cowok 5 cewek, akhirnya dibaginya itu satu tenda isinya 3 orang cewek, satu tenda isinya 2 orang cewek, satu tenda lagi 3 orang cowok nih gitu kan.
Udah deh tuh akhirnya mereka istirahat 2 orang itu, sampai akhirnya gue ngedenger nih, gue sama temen gue tuh ngedenger kayak orang kedinginan gitu kan. Tadinya gue biarin nih, gue biarin kan, gue takutnya gue mikirnya kayak ngigo doang kali nih orang gitu kan, karena kecapean gitu kan. Terus pas gue diemin, kok masih tetap ngomong gitu kan, masih tetap ngomong. Akhirnya kata teman gue yang satu, coba deh lu lihat katanya gitu kan. Akhirnya gue lihat nih, pas gue buka tendanya ternyata teman gue lagi hipo. Dia kena hipo gitu. Nah teman gue yang satu lagi nih yang masuk tenda bareng sama dia itu nggak bangun. Tidur. Saking nyenyaknya dia tidur, dia nggak ngeh nih temennya ternyata hipo nih gitu kan. Akhirnya ya usaha gimana caranya nih temen gue biar nggak hipo lah gitu kan, dipakein emergency blanket, dipakein sleeping bag gitu kan, di double juga sleeping bagnya, terus kaos kakinya juga di double, terus jaket juga di double, terus pakai yang buat ngangetin tangan tuh ada deh tuh alatnya, gue lupa namanya apa, dipakein itu juga kan. Nah akhirnya pas dia udah agak mendingan, akhirnya guide gue bilang, mbak pindah tenda aja deh mbak katanya gitu kan, geser ke tenda punyanya dia nih, ke punya cowok-cowok ini, karena katanya tendanya dia tuh lebih proper gitu loh, lebih anget daripada tenda yang gue sama temen gue sama temen gue tempatin gitu kan. Ya udah deh tuh akhirnya gue sama temen-temen gue pindah bawa barang-barang. Terus temen gue masuk duluan tuh yang hipo itu masuk duluan, terus disusul lagi sama temen gue yang tadi tidur. Nah pas temen gue yang hipo itu masuk kan, dia duduk tuh, pas nengok ke gue matanya kosong. Kosong kayak orang kesurupan. Matanya kosong kayak orang kesurupan gitu kan. Gue lihat temen gue yang satu juga lihat nih, yang tidur bareng dia tadi nih lihat. Terus akhirnya karena temen gue kaget juga kali ya, itu tuh dia soalnya mata dia udah kosong, terus dia sempet ketawa juga. Anjir, ketawa kayak gimana? Ya ketawa tidak normal gitulah. Iya, sempet ketawa kayak gitu, kayak gitu kan. Panik dong, kaget kan, apalagi abis hipo gitu kan. Akhirnya dibentak sama temen gue. Dibentak sama temen gue kayak, ngapain sih lu gitu kan. Mungkin dianya juga karena kecapean juga atau gimana kali ya, kondisi badannya juga kurang bagus kali ya. Untungnya pas dibentak gitu tuh dia langsung sadar gitu, matanya tuh langsung kelihatan ada isinya lah gitu kan. Akhirnya pas dia udah gitu, gue bilang yaudah tidur istirahat lagi, gue bilang gitu kan. Ya udah deh tuh akhirnya mereka berdua tidur deh tuh, gue di luar sebentar. Terus karena cuacanya juga makin dingin, akhirnya kata guide gue, udah deh kita istirahat deh gitu kan, biar besok pas naik badannya fit gitu kan. Ya udah deh tuh akhirnya gue sama yang lain tuh pada masuk tenda semua deh tuh, kita memutuskan untuk istirahat gitu kan. Pas gue masuk tenda, temen gue ini yang satu belum tidur, yang hipo tadi belum tidur, tapi temen gue yang satunya lagi itu yang temen yang tadi yang sebelumnya tidur dia ngelanjutin tidur lagi di situ gitu kan. Jadi pas dia tidur, terus gue nemenin temen gue itu kan, kayak gue bilang yaudah deh lu tidur deh, gue bilang gitu kan. Terus gue ngasih jaket gue juga ke dia kan, takut dia hipo lagi. Ya udah deh tuh akhirnya pas gue tiduran, pas gue ngedip, gue melek, gue tuh ngerasa tenda gue tuh gelap banget, terus jauh banget jaraknya, seakan-akan tenda tuh luas banget gitu. Iya. Kayak gue nggak bisa lihat ujung tendanya di mana nih gitu kan. Padahal di dalam tenda itu gue pakai lampu senter gitu loh, yang ya lampu kecil yang digantung gitulah. Jadi kan seharusnya tetap ada penerangan gitu kan. Ini tuh enggak, gue ngerasa tenda gue gelap banget, enggak kelihatan apa-apa. Akhirnya gue bilang sama temen gue, kayaknya nggak beres deh nih, gue bilang gitu kan. Kayaknya nggak beres deh nih, gue ngerasa nggak beres, gue bilang gitu kan. Terus karena temen gue juga takut, akhirnya temen gue bilang, udah kayak gitu, udah deh jangan mikirin macam-macam deh, udah gue juga ngerasa nggak enak, tapi ya udahlah, berdoa kayak gitu kan. Tapi lu jangan tidur dulu ya katanya gitu, kata temen gue gitu nih, dia takut ditinggal kan. Ya udah akhirnya gue bilang udah iya gue nggak tidur, gue bilang gitu kan. Gue akhirnya nonton film di handphone gue tuh, kebetulan kan gue pakai memori eksternal ya, jadi nggak ngaruh sama sinyal lah gitu kan.
gue nonton film yang ada di memori eksternal gue ada tuh. Terus pas gue lagi nonton, kok gue ngerasa tetap nggak enak ya. Pas gue nengok teman gue udah tidur ternyata nih, yang minta temenin nggak tidur ternyata udah tidur duluan gitu kan, gue ditinggal. Terus udah gitu ya udah gue mikir kayak aduh nggak bisa nih kalau misalnya gue tetap melek nih kan. Jadi gimana caranya, gue usaha biar gue tidur gitu kan. Akhirnya gue usaha akhirnya gue ketiduran deh tuh. Gue ketiduran tapi gue tidur ayam. Lo tau tidur ayam kan kayak gimana kan? Dengar ya kalau misalnya ada suara-suara apa. Iya, jadi gue bisa dengar aktivitas sekitar gue tuh bisa dengar, tapi gue tidur gitu, tapi gue merem gitu kan. Sampai akhirnya itu sekitar jam 2 pagi deh kayaknya, sekitar jam 2 pagi itu gue kebangun, terus gue ngedenger kayak berisik banget di tenda gue, di sekitar tenda gue. Berisik gimana? Berisik bocah-bocah main gimana? Berisik kayak ada orang ngobrol, ketawa-tawa, bercanda, pokoknya ada cengkrama gitu lah, rame. Jadi posisi tenda gue itu, gue ngasih tahu posisi tenda gue ya. Jadi kebetulan trip gue itu buka 3 tenda kan. Nah tendanya itu bentuknya segitiga gitu posisinya. Jadi satu di depan tenda gue, satu di sebelah kiri gue gitu kan. Nah sebelah kiri gue persis ini kosong. Jadi di kiri tapi adanya di tengah-tengah gitu loh, di antara tenda gue sama tenda yang di seberang gue tuh, di tenda teman gue yang satu. Nah di sebelah kanan tenda gue itu ada tenda orang lain gitu, ada tenda rombongan lain. Nah gue ngedengarnya itu di sebelah kiri, si berisik-berisik ini. Kenceng tuh suaranya? Kenceng banget kayak ya makanya gue bilang ini ada aktivitas atau gimana gitu kan, karena gue dengar jelas banget gitu, bukan samar-samar lagi. Kalau samar-samar mungkin gue masih bisa mikir kayak jauh nih gitu kan, karena ini deket banget kedengerannya. Jadi gue kayak mikir siapa sih jam segini berisik gitu kan. Gue berusaha berpikir positif, temen gue kali ya yang ada di tenda sebelah kiri gue nih. Tapi nggak mungkin gitu kan, karena dia orang ini bukan tipe-tipe orang yang berisik gitu kan. Terus akhirnya gue mikir nih, apa orang lain kali ya, gue mikir gitu kan, apa tenda lain kali ya yang baru datang gitu kan. Tapi seingat gue tenda terakhir yang datang itu adanya di sebelah kanan nih, di sebelah kanan tenda gue. Sedangkan yang berisik kan di sebelah kiri nih. Ya udah deh tuh, akhirnya dari situ gue udah berpikir yang tidak kan, udah berpikir yang macam-macam gitu kan. Tapi itu lu nggak nyoba buat keluar untuk ngelihat situasi gitu? Jangankan keluar, duduk kayak gue takut kan. Jangankan keluar, ngintip aja gue takut gitu kan. Karena teman-teman gue yang lain udah pada tidur nih, ditambah tadi ada sesuatu hal yang tadi temen gue itu kan, yang matanya kosong gitu kan, jiper juga sih gue. Ya udah deh tuh, akhirnya gue berusaha buat tidur lagi. Akhirnya gue bisa tuh tidur lagi sampai akhirnya gue bangun jam 5. Gue bangun jam 5 pagi, semua teman-teman gue juga bangun jam segitu. Gue lihat sekitar dong, lihat keadaan sekitar. Gue memastikan nih di kiri gue tuh ada tenda baru nggak sih, ternyata nggak ada gitu kan. Tapi di situ gue belum berani cerita sama teman-teman gue gitu kan. Gue masih diem aja sampai akhirnya gue sama teman-teman gue naik gunung gitu kan. Tapi satu temen gue ini yang semalam hipo, dia nggak ikut naik. Oh, dia memilih untuk diem di tenda? Iya, dia milih untuk diem di tenda karena dia bilang dia takut nggak kuat gitu kan, takutnya malah nyusahin yang lain gitu kan. Ya udah, akhirnya gue bertujuh naik. Pas udah di pertengahan jalan, gue ketemu sama pendaki lain yang baru turun. Akhirnya gue nanya gitu kan. Nah kebetulan si pendaki ini lewatnya itu bukan jalur yang mau gue lewatin sama trip gue gitu kan. Akhirnya gue nanya nih sama pendaki yang baru turun, "Mas, sebelah sana emang ada jalan?" Gue bilang gitu kan. "Ada kok mbak," katanya gitu kan. "Ada kok mbak, di sini jalannya juga lebih dekat gitu kan." Akhirnya karena kita juga males jalan yang jauh-jauh kan, akhirnya gue bilang nih sama temen gue, "Cuy, katanya lewat sini lebih dekat," kata gue bilang gitu kan, "lebih dekat, jalanannya juga nggak begitu susah," gue bilang gitu kan. Akhirnya kata temen gue, "Ya udah coba bilang sama si guide-nya nih," gitu kan. Akhirnya gue ngomong sama si guide-nya, "Mas, tadi kata orang lewat sana lebih dekat mas," gue bilang gitu kan. Terus kata si guide-nya, "Lu mau lewat sana emang mbak?" ada gitu kan.
ya udah lewat sana aja lah, gue bilang gitu. Ya udah lewat sana aja lah yang deketan, gue bilang gitu kan. Akhirnya si guide ini ngide ada nih, ya udah mbak, gimana kalau kita misah gitu kan. Gila. Ini si guide juga gue nggak ngerti nih jalan pikirannya kemana, gue juga nggak ngerti nih. Akhirnya dia bilang, ya udah mbak, kita misah aja lah, kata gitu kan, nanti kita temu di perempatan depan gitu kan. Katanya sih itu jalan emang ketemunya tuh di titik yang sama gitu, cuman bedanya beda jalur doang gitu kan, titik temunya sama gitu kan. Ya udah dengan PD-nya gue sama teman-teman gue ini, gue mengiyakan, ya udah mas gitu. Akhirnya kan akhirnya misah jalan gitu kan. Guide-nya ini bareng sama 2 temen gue. Nah gue berempat gitu kan, berarti kan gue naik bertujuh nih. Itu kan sisanya karena yang satu ini gak mau ikut kan, berarti tinggal bertujuh. 3 orang itu termasuk sama si guide-nya lewat jalur yang guide-nya mau. Nah gue berempat ini lewat jalur yang orang lain lewatin tadi, tanpa pengalaman yang kuat gitu kan. Tanpa seini-ininya kita lah gitu kan. Modal nekat memang. Emang anaknya juga rada aneh gitu kan. Akhirnya gue sama teman-teman gue lewat situ tuh berempat gitu. 1 cowok 3 cewek gitu kan. Lewat situ sampai akhirnya gue nggak ketemu jalanan yang orang itu bilang. Jadi gue lewat situ juga nerka gitu loh, kayak ini lewat mana ya, kanan kiri ya, kanan kali ya, kayak gitu. Emang anaknya juga aneh gitu kan. Jadi modal feeling doang, sampai akhirnya gue ketemu jalanan yang posisinya itu benar-benar tanjakannya benar-benar lumayan curam dan tanahnya itu tanah gembur. Lu tahu tanah gembur kan, yang kalau diinjek itu merosot. Jadi kayak gitu tuh, gue ketemu jalurnya tuh ternyata jalur kayak gitu. Jadi jalur orang yang tadi bilang jalurnya lebih gampang itu gue nggak ketemu gitu kan, makin aneh gitu. Akhirnya gue bilang sama temen gue, kayaknya kita salah jalan deh, gue bilang gitu kan. Terus kata temen gue, kayaknya iya deh, orang tadi nggak ada tuh bilang jalanan kayak gini kayak gitu kan. Akhirnya karena kita orang juga jiper kan, kita nggak punya pengalaman apa-apa gitu kan. Akhirnya biasa cari pertolongan, teriak-teriak gitu kan. Teriak-teriak di gunung ya? Iya, teriak-teriak di gunung. Teriak-teriak di gunung biar tahu nih kira-kira jauh nggak sih kita, kalau kita nyasar tuh jauh nggak sih sama teman-teman gue yang lain gitu kan. Akhirnya teriak-teriak tuh, pas teriak-teriak tadinya gue nggak dengar sautan apa-apa, tapi gue tetap jalan naik sampai akhirnya udah agak di atas itu gue benar-benar ada di pinggir tebing. Jadi benar-benar di pinggir tebing banget, lu kepleset jatuh udah nyerosot kemana-mana itu udah. Sampai akhirnya gue di situ berhenti tuh, gue berhenti, gue bilang sama temen gue, ini gimana nih, gue bilang gitu kan, mau dilanjutin atau gimana gitu kan. Akhirnya kata temen-temen gue, udahlah balik lagi gitu kan, karena takut juga kan, takut lebih nyasar ke dalam hutan, repot lagi kan. Nah akhirnya sambil turun, akhirnya kita mutusin buat turun tuh. Sambil turun teriak-teriak deh tuh, teriak. Akhirnya ada yang nyautin, temen gue nyautin, dan jaraknya ternyata lumayan jauh. Tapi kedengeran suaranya? Untungnya kedengeran gitu kan, jaraknya lumayan jauh. Pas gitu gue sama temen-temen gue tetap jalan tuh. Nah gue naik di jalur mana, turun juga di jalur mana gitu. Jadi nggak ketemu jalur pas gue naik tadi nih. Pas gue turun, akhirnya gue ketemu sama si guide-nya. Pas gitu, gue sempat ngomel-ngomel sih, gue sama temen-temen gue sempat ngomel-ngomel gitu kan. Lu gimana sih? Gue bilang gitu kan, lu gimana sih? Bukannya dicariin kayak apaan kayak gitu kan? Untung gue bisa turun gitu kan. Kalau misalnya enggak gimana coba? Ternyata si guide ini udah bolak-balik lewatin jalur yang seharusnya gue lewatin. Oh dia lewat jalur yang lu lewatin tadi? Dia lewat jalur yang gue lewatin akhirnya. Jadi dia udah nyampe di atas tuh, udah nyampe atas dia turun lagi. Lewat jalur yang harusnya gue lewatin. Dia berapa kali bolak-balik tuh nggak ketemu katanya. Terus sampai dia tuh nitip pesan sama pendaki lain, kalau misalnya ketemu sama rombongan yang isinya 3 cewek 1 cowok, bilang ya gue nunggu di sini, kata si guide-nya. Tapi ternyata nggak ada yang ketemu sama gue gitu kan. Ya udahlah akhirnya, ya udahlah yang penting sekarang kita ketemu nih, gue bilang gitu kan. Ya udah akhirnya kita turun balik ke tenda lah gitu kan. Kebetulan itu juga udah hari Minggu kan, udah tanggal 3, besoknya gue kerja sama temen-temen gue.
Jadi akhirnya gue mutusin buat balik ke tenda gitu, karena uber-uberan sama waktu juga nih gue. Udah tuh balik ke tenda, siap-siap segala macam. Akhirnya kita turunlah tuh dari gunung. Turun dari gunung itu sampai bawah itu sore. Sampai bener-bener di base camp bawah itu sore. Nah pas di base camp bawah ini nih, karena gue masih penasaran dengan apa yang gue alamin semalam, akhirnya gue nanya sama temen-temen gue gitu kan, cuy, gue bilang gitu, lu semalam ada yang dengar berisik-berisik nggak? Gue bilang gitu kan. Pada nanya berisik-berisik apaan gitu kan, ada juga babi kali gitu kan, babi hutan gitu kan, karena di situ emang identik dengan banyak babi hutan gitu. Kebetulan tenda gue juga sempat diserang sama babi hutan sih emang. Terus kata dia, apaan babi hutan kali, kata gitu kan. Terus gue bilang, enggak, kayak orang ngobrol gitu, ketawa-tawa, pokoknya orang ngobrol kok, suara orang ngobrol gitu kan. Terus kata mereka, enggak kok, gue nggak denger apa-apa gitu kan. Tapi ada satu orang nih, ada satu orang yang mukanya kayak udah nggak enak gitu kan. Akhirnya pas kita udah di jalan pulang, udah di dalam mobil di jalan pulang, baru nih satu orang ini ngomong. Oh, ini orang baru berani ngomong setelah jauh dari daerah-daerah pegunungan itu. Nah kebetulan satu orang ini memang satu orang yang sedikit sensitif gitu loh, yang sensitif dengan hal-hal seperti itu gitu kan. Akhirnya dia ngomong, dia nanya lagi, Mbak, kata gitu, emang semalam denger apa, kata gitu kan. Terus gue ceritain dong, iya gue dengar suara berisik-berisik, gue bilang itu kan, gue dengar suara rame banget di samping tenda, gue bilang itu kan, sebelah kiri, padahal di sebelah kiri gue tuh tenda lu, gue bilang gitu kan, lu ada nggak berisik jam segitu, gue tanya kan gitu. Enggak kok, orang semalam kita tidur, gue bilang gitu. Dia bilang gitu tuh. Dia bilang orang pas malam gue masuk tenda gue langsung tidur kok sama temen gue dia bilang gitu kan. Lah terus yang semalam gue dengerin berisik-berisik siapa gitu kan nggak ada, soalnya kan nggak ada tenda lain nih selain tenda lu, ada juga tenda orang lain tuh sebelah kanan kita, gue bilang gitu kan, sebelah kanan tenda gue. Baru di situ dia cerita, jadi dia bilang, iya mbak, kata gitu kan, di belakang tenda mbak itu emang ada sesuatu gitu kan. Nah kebetulan tenda gue itu posisinya emang di belakang tenda gue itu ada pohon gitu, pohon yang nggak terlalu besar sebenarnya, cuman memang tinggi. Gitu. Jadi itu tuh penunggu pohon itu kayaknya. Soalnya dia bilang memang di pohon itu gitu loh, memang adanya di pohon itu. Jadi katanya sih ada dua. Satu kalau boleh tahu kun kah atau apa? Iya, ya yang iseng lah, mbak iseng gitu kan. Akhirnya dia bilang, iya memang ada di situ, katanya gitu kan. Pas gue lagi di dekat api unggun tuh sebelum teman gue hipo, ternyata dia udah lihat di situ. Udah. Cuman nggak ngomong. Kata dia, gue udah lihat mbak di situ, memang ada di belakang tenda lu tuh, katanya gitu. Satunya di atas, satunya di bawah, katanya gitu. Terus emang yang berisik dia, kata gue nanya gitu kan, emang yang berisik dia berarti, gitu. Ya bisa jadi kan, gak ada yang tahu, kata gitu kan. Dia juga nggak mau ngomong yang macem-macem kan. Ya udah deh tuh, akhirnya gue mikir kayak wow gitu kan, ternyata seramai apapun tempatnya, walaupun lu sedekat apapun sama tenda-tenda lain, ternyata masih ada yang seperti itu gitu loh, akan mengalami hal-hal di luar dugaan. Gue juga kaget gitu kan, apalagi itu perdana gue naik gunung kan. Itu perdana banget, gue diajak sama temen gue kan, kayak udahlah ikut naik gunung aja gitu kan. Perdana dan langsung mengalami hal-hal tidak menyenangkan. Dia kayak langsung kayak wow, ternyata apa yang orang-orang bilang mengenai mitos-mitos gunung tuh ternyata memang ada gitu loh. Dan ya ternyata kalau misalnya lu pikir-pikir, gunung itu memang indah kalau lu bisa capai apa yang lu tuju dari bawah gitu kan. Tapi kalau misalnya perjalanannya itu tuh yang lu nggak tahu gitu kan, gimana prosesnya, entah lu ketemu apa kan nggak ada yang tahu kan. Berarti naik gunung tuh nggak seenak gitu ya, cuman emang bagus, cuman perlu perjuangan lebih untuk perjuangannya nyampe. Itu sih yang kita nggak tahu gitu kan. Who knows gitu loh apa yang akan terjadi. Betul, gitu loh. Lu di atas mungkin ya lu bisa lihat di Google banyak lah kan, pemandangan di atas gunung seperti apa. Cuman kan perjalanannya ini nih, masing-masing orang kan berbeda kan pengalamannya. Iya, betul. Jadi kayak wow, ternyata seperti ini nih naik gunung nih gitu kan. Ternyata nggak perlu cuman persiapan fisik doang, mental juga lu perlu gitu kan. Jadi
Itu sih yang gue alamin kemarin pas gue naik ke salah satu gunung daerah Jawa Barat itu tuh. Gila, seru banget. Gak kerasa sampai udah 20 menit lebih nih kita ngobrol-ngobrol nih. Nah, gue juga mau ingetin lagi untuk teman-teman yang mempunyai kisah horor, mistis dan lain sebagainya dan ingin diceritakan ke kita, bisa banget caranya kirim aja cerita teman-teman lewat Instagram via DM atau menghubungi kita melalui kontak person yang tertera di profil Instagram kita. Thank you banget ya saya. Thank you. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Bye.